Assalamualaikum. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Perkenalkan, Ibu Nurul Hatimah, guru mata pelajaran IPS di SMPN 30 Tangerang. Oke, kali ini kita akan mempelajari mengenai mengembangkan ekonomi kreatif berdasarkan potensi wilayah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurut John Hoskin, ekonomi kreatif merupakan kegiatan ekonomi dengan input dan output berupa gagasan. Unit-unit usaha pelaku ekonomi kreatif disebut sebagai industri kreatif. Ekonomi kreatif merupakan pengembangan konsep yang berlandaskan sumber aset kreatif yang diharapkan mampu meningkatkan pertumbuhan potensi ekonomi. Jumlah penduduk yang banyak dan potensi sumber daya budaya yang beraneka ragam juga dapat dijadikan sebagai modal untuk mengembangkan industri kreatif. Terdapat 15 subsektor yang termasuk ke dalam ekonomi kreatif. Yang pertama ada periklanan, lalu ada arsitektur, pasar barang seni, kerajinan, desain, fashion, video, film, fotografi, permainan interaktif, musik, seni pertunjukan, penerbitan dan percetakan, layanan komputer dan piranti lunak, televisi dan radio, riset dan pengembangan, dan yang terakhir adalah kuliner. 15 subsektor andalan ekonomi kreatif ini menunjukkan bahwa pemerintah menginginkan ekonomi kreatif merupakan salah satu tulang punggung ekonomi nasional. Ekonomi kreatif yang dimulai sejak 2006 dapat melahirkan kegiatan-kegiatan kreatif. Hasil ekonomi kreatif dari berbagai daerah mampu mendongkrak kegiatan ekonomi lokal dan diharapkan mampu menembus pasar internasional. Misalnya, yang dikembangkan di Bandung yaitu industri kreatif fashion dan sepatu yang banyak diminati dari daerah lain sehingga banyak wisatawan lokal dan mancanegara berbelanja di Bandung. Daerah lain seperti Surakarta yang terkenal dengan batik dan pasar klewer yang banyak dikunjungi masyarakat dari daerah lain atau mancanegara untuk berbelanja. Nah, potensi-potensi kreatif dari beberapa daerah ini melakukan kegiatan kreatif secara rutin dengan tujuan untuk memperkenalkan hasil inovasi ke masyarakat lokal dan dunia. Ada beberapa manfaat ekonomi kreatif. Yang pertama adalah munculnya bisnis startup, lalu percepatan inovasi, bisnis menjadi lebih kompetitif, menciptakan manusia-manusia yang kreatif, meningkatkan kualitas produk, membuka lapangan kerja, dan pertumbuhan ekonomi. Untuk mengembangkan ekonomi kreatif, pemerintah memiliki strategi dengan melaksanakan pembangunan secara terintegrasi antara masyarakat, swasta, dan pemerintah. Beberapa strategi tersebut antara lain, yang pertama adalah menyiapkan insentif untuk memacu pertumbuhan industri kreatif berbasis budaya. Insentif tersebut meliputi perlindungan produk budaya, kemudahan memperoleh dana pengembangan, fasilitas pemasaran dan promosi, hingga pertumbuhan pasar domestik dan internasional. Yang kedua, membuat roadmap industri kreatif yang melibatkan berbagai lembaga pemerintah dan kalangan swasta. Yang ketiga, pemerintah membuat program komprehensif untuk menggerakkan industri kreatif melalui pendidikan, pengembangan sumber daya manusia, desain, mutu, dan pengembangan pasar. Lalu, pemerintah juga memberikan perlindungan hukum dan insentif bagi karya industri kreatif. Contohnya, yang dilindungi oleh hak kekayaan intelektual antara lain buku, tulisan, drama, tari, koreografi, karya seni rupa, lagu, dan arsitektur. Pemberian hak paten terhadap penemuan baru, merek produk atau jasa, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, dan rahasia dagang. Yang kelima, pemerintah membentuk Indonesia Creative Council yang menjadi jembatan untuk menyediakan fasilitas bagi para pelaku industri kreatif. Nah, sampai di sini dulu penjelasan dari Ibu mengenai ekonomi kreatif. Sekarang Ibu ingin kalian menjawab pertanyaan Ibu mengenai ekonomi kreatif. Yang pertama, apa yang harus dimiliki seorang pengusaha agar produksi yang dihasilkan disukai masyarakat? Lalu yang kedua, pertanyaan kedua, mana yang lebih dibutuhkan oleh seseorang yang akan membuka usaha antara modal dan kreativitas? Tulis jawaban kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa juga untuk like dan subscribe channel YouTube Ibu. Sampai di sini dulu video pembelajaran kali ini. Semoga kalian dapat memahaminya dengan baik ya.
Sampai jumpa lagi di video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum.